Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sudah 2 hari ya kita tidak bertatap maya via Zoom. Sebenarnya sengaja karena tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu cukup berat, yaitu membuat video. Jadi biar tidak terganggu oleh pertemuan di Zoom ya. Nah, kalau untuk hari ini memang harus saya jelaskan karena tugasnya berupa pembuatan proposal PTK ya. Nah, sebelumnya kita akan menyelesaikan modul PTK ini dalam 2 hari. Ya, jadi hari ini dengan besok, insya Allah selesai besok kita selesai lokakarya ya, Bapak Ibu bisa memulai dengan aktivitas atau kegiatan yang lain ya, mata kuliah yang lainnya. Baik, untuk kontrak belajar PTK itu sendiri, nah kita kan hanya 2 hari ya. Nah, kemarin yang panjangnya itu ada di perangkat pembelajaran. Nah, di 2 hari ini kita hanya ada 2 tugas sebenarnya ya. Kalau saya melihat atau mengingat kembali refreshment dosen gitu ya, di 2 pekan yang lalu, itu tugas hari pertama itu hanya membuat proposal PTK, kemudian tugas hari keduanya itu instrumennya ya. Tapi ternyata besok itu kita harus melaksanakan presentasi. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti harus melakukan presentasi tentang proposal PTK yang dibuat ya. Jadi untuk kontrak belajar hari ini hanya ada 1 tugas saja, jadi tidak ada tugas resume pada lokakarya untuk modul PTK ini. Tugasnya hanya membuat proposal PTK. Nah, kalau di sini disatukan dengan instrumennya. Silakan Bapak Ibu mengatur dalam 2 hari ini. Mungkin hari ini bisa menyelesaikan proposalnya terlebih dahulu. Kemudian besok pagi sampai siang bisa menyelesaikan instrumennya. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu menggunakan KIKD, kemudian IPK, dan tujuan pembelajaran yang sama dalam membuat instrumen yang sudah ditugaskan di hari-hari sebelumnya pada perangkat pembelajaran, maka seharusnya instrumen ini tinggal dilampirkan saja. Kan sudah ada video pembelajaran ya sebagai sumber belajar, itu bisa dijadikan media. Kemudian sudah ada LKPD, kemudian sudah ada instrumen penilaian sikap, keterampilan dengan pengetahuan gitu ya. Nah, itu semuanya sudah bisa dilampirkan ya. Jadi tugas Bapak Ibu tinggal melengkapi saja yang kurang-kurangnya sedikit gitu ya. Mungkin yang paling beratnya membuat proposal PTK-nya gitu. Nah, besok kita jadwalkan jam 13 sampai selesai ya untuk melakukan presentasi. Jadi Bapak Ibu dari proposal yang sudah dibuat, kalau ada waktu, alangkah baiknya jika proposal tersebut diresum dalam bentuk slide presentasi, dalam bentuk PowerPoint, gitu ya, supaya lebih gampang untuk menjelaskan intisari dari proposal PTK yang Bapak Ibu buat, gitu ya. Jadi besok masing-masing orang itu melakukan presentasi tentang proposal PTK dan instrumennya, gitu ya. Kita batasi aja besok presentasinya nggak usah lama-lama gitu ya. Kita kan ada 20 orang ya. 20 orang kali 10 menit aja, 24 orang ya. Kalau kali 10 menit aja udah 240 menit. Itu baru presentasinya. Belum diskusi dan sebagainya gitu ya. Jadi besok kelihatannya akan cukup memakan waktu, cukup lama gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk melakukan presentasi proposal PTK-nya besok.
Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang proposal PTK itu sendiri. Walaupun sebenarnya sudah ada di modul ya. Sudah ada di modul, jadi tinggal dibaca sebenarnya ya. Cuman kadang-kadang, nah kalau baca itu agak sulit. Nah, kita jelaskan aja singkat gitu ya. Oke, jadi menyusun proposal penelitian tindakan kelas ya. Jadi pada lokakarya ini Bapak Ibu menyusun proposal PTK dengan instrumennya. Nanti di kegiatan berikutnya di mata kuliah PPL itu PTK-nya itu dipraktekkan gitu ya, direkam, kemudian diedit nanti pada beberapa siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, kemudian disusun laporan PTK-nya. Ya, jadi hari ini proposal PTK-nya, nanti pada kegiatan atau mata kuliah PPL itu harus menyusun laporan PTK-nya. Oke, untuk proposal sistematikanya seperti halnya di modul kurang lebihnya gitu ya. Nah, PTK itu sendiri kalau Bapak Ibu nanti sudah benar-benar menjadi guru profesional ya, sudah tersertifikasi, maka biasanya Bapak Ibu guru itu punya kewajiban untuk melakukan penelitian tindakan kelas ya. Nah, untuk melakukan penelitian tindakan kelas itu secara umum prosedurnya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama menyusun proposal PTK. Proposal PTK itu terdiri atas 3 bab. Ya, bab 1, 2, dan 3 yang nanti ini bisa digunakan kembali sebenarnya pada laporan PTK. Ya. Jadi hanya 3 bab. Bab pertamanya tentang pendahuluan dan latar belakang, tujuan gitu ya dan sebagainya. Kemudian bab 2-nya tentang daftar pustakaan ya. Kajian pustaka atau teori, kajian teori. Kemudian pada bab 3-nya ini tentang metode yang digunakan ya. Kemudian setelah menyusun proposal PTK maka kita melaksanakan penelitian tindakan kelas tersebut gitu ya. Pelaksananya ini memungkinkan terjadi dalam beberapa siklus. Ya, kalau masalahnya mungkin cukup rumit dan tidak bisa diselesaikan dalam 2 siklus, 1-2 siklus, maka tentu pelaksananya juga akan lebih panjang. Bahkan ada yang 1 semester gitu ya, terus-menerus dilakukan ulang lagi. Jadi ya ada siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Nah, untuk kegiatan PPL nanti, itu biasanya disarankannya minimal 2 siklus sampai 3 siklus. Ya, karena ada 3 video pembelajaran. Nah, kemudian setelah selesai melaksanakan penelitian, maka kita harus menyusun laporan PTK. Nah, ini kalau laporan sudah lengkap 5 bab. Ya. Bab-babnya itu tambahan berupa hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab 5-nya kesimpulan. Nah, dari laporan PTK ini, biasanya Bapak Ibu akan mempublikasikan dalam bentuk artikel penelitian. Ya, ini yang dimuat di berbagai jurnal. Nah, itu hasil penelitian tindakan kelas. Nah, secara umum, penelitian tindakan kelas itu bisa terdiri dari beberapa siklus. Ini siklus paling sederhana, ya. Kan nggak mungkin kalau cuma 1 siklus, kalau 1 siklus mah belum jadi PTK, yaitu mah pembelajaran biasa. Kalau PTK itu ada keberulangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas Bapak Ibu, ya. Misalnya di siklus pertama, ya siklus pertama itu fasenya sama dengan siklus berikutnya. Jadi ada perencanaan berupa penyusunan proposal PTK, kemudian pelaksanaan di kelas, gitu ya, dalam bentuk mengajar, kemudian mengobservasi juga. Nah, setelah ada hasil observasi, maka dilakukan refleksi. Apakah pembelajaran tersebut sudah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau belum? Ya.
Nah, ini refleksi ini tentu ditujukan kepada berbagai peningkatan ataupun capaian. Misalnya yang paling dasar itu adalah capaian tujuan pembelajaran. Apakah semua sudah mencapai KKM ya pada tujuan pembelajaran yang diharapkan atau belum? Kalau hasil refleksi menunjukkan masih banyak yang kurang ya dalam mencapai KKM, maka dilakukan perencanaan ulang. Nah, perencanaan ulang ini biasanya ya rencana pembelajaran biasanya kita rumuskan dalam bentuk RPP kan ya. Misalnya di perencanaan pertama ini kita menggunakan pembelajaran biasa. Apakah metode ceramah misalnya atau metode saintifik gitu ya. Kemudian setelah refleksi kita menganggap bahwa metode tersebut misal kurang efektif. Maka di perencanaan berikutnya kita misalnya mengganti metode. Ya, apakah misalnya berbasis PBL atau mau menggunakan metode apa, ya? Oh, misalnya ditambahkan media pembelajarannya, atau ada penambahan juga dari tadinya tidak ada pembentukan kelompok menjadi ada pembentukan kelompok, ya. Yang pasti pada kegiatan perencanaan di siklus pertama ini harus ada perbaikan pada siklus yang kedua. Gitu ya. Nah, artinya bahwa RPP yang dibuat itu bukan RPP pada materi yang berbeda, tapi RPP pada materi yang sama. Ya, hanya dimodifikasi pada kegiatan pembelajarannya atau pada metode pembelajarannya atau pada media yang digunakan. Ya. Jadi materinya tetap sama, yang berbeda yang dimodifikasi itu adalah yang dianggap sebagai kekurangan gitu ya. Kira-kira solusinya apa nih untuk menutupi kekurangan tersebut pada siklus 2? Maka dibuat perbaikan ya, perencanaan ulang dari siklus pertama. Nah, setelah kemudian merencanakan ulang, kita laksanakan kembali berarti ngajar lagi dengan materi yang sama, tapi tadi ada yang berbeda. Apakah di medianya, apakah di metodenya, apakah misalnya pada langkah-langkah pembelajarannya ada yang ditambahkan gitu ya. Yang pasti pelaksanaan ini ada perbedaan sebagai solusi atas permasalahan tadi. Belum tuntasnya misalnya KKM. Ya. Dilakukan lagi pengamatan, kemudian setelah pengamatan refleksi kembali. Jadi makanya ini dinamakan siklus itu karena berulang. Ya. Kalau misalnya setelah siklus kedua ini hasil refleksi menunjukkan bahwa pembelajaran telah cukup efektif menyelesaikan permasalahan di kelas, ya, misalnya udah di atas 85% lah siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal. Maka kita anggap kalau udah di atas hampir 90% kita anggap sudah selesai lah, ya. Kalau sisanya anak-anak yang kurang misalnya ya, kurang mampu, nah kita kelola misalnya apakah dengan mengadakan remedial misalnya remedial teaching atau apa gitu ya. Nah, itu mungkin tidak lagi menggunakan PTK. Kecuali misalnya kalau masih 70% gitu ya, maka kita harus mengadakan lagi siklus yang berikutnya. Siklus 3 misalnya ya, seperti itu. Oke, nah struktur proposal PTK yang terdiri dari 3 bab tadi, ini terdiri yang pertama ada judul penelitian. Kemudian di bab pertama, yaitu berupa pendahuluan, isinya ada ini semua. Latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan, kemudian manfaatnya untuk apa, hipotesis tindakannya bagaimana, gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya dengan definisi operasional, ya. Nah, kita jelaskan nanti satu persatu. Nah, kalau di bab 2 itu ada kajian pustaka atau kajian teoritis gitu ya. Ini biasanya menyangkut apa yang memang mau diteliti ya. Nah, uraiannya ini berkaitan dengan masalah. Nah, masalahnya misalnya apa? Misalnya kemampuan berhitung siswa pada operasi pecahan misalnya ya. Maka kita harus menuliskan kajian teoritisnya. Nah, kemudian berkaitan dengan solusi, misalnya solusinya apa? Penggunaan problem based learning
misalnya ya, dalam pembelajaran matematika. Kemudian uraian berkaitan dengan pengaruh solusi terhadap masalah, misalnya ya, misalnya apa? Peningkatan kemampuan belajar matematika siswa dengan penggunaan problem based learning, misalnya ya. Jadi kajian pustaka ini ya berbicara tentang seputar variabel-variabel yang ada dalam penelitian, ya. Tergantung nanti variabelnya apa yang Bapak Ibu pilih, apa yang menjadi masalah di kelas Bapak Ibu, dan bagaimana solusi untuk menuntaskan masalah tersebut. Pada bab 3, ini ada latar dan subjek penelitian, kemudian desain penelitian, perencanaan, prosedur, refleksi, instrumen ya untuk pengumpulan data, kemudian teknik analisis data, penyiapan partisipan, dan jadwal penelitian. Ya. Nah, untuk membuat judul PTK, ya apa saja yang harus disiapkan? Pertama, Bapak Ibu sebagai guru ini ya kelas di MI-nya masing-masing, menganalisis apa yang menjadi masalah di kelas Bapak Ibu masing-masing, yang kita sebut sebagai penyakit ya. Kira-kira penyakitnya apa, kayak dokter lah, penyakitnya apa, nanti obatnya apa, pasiennya siapa gitu ya, kemudian tempatnya apa, sekolahnya apa gitu ya. Jadi misalnya problem di kelas Bapak Ibu apa yang sulit sekali, siswa banyak yang tidak mencapai KKM misalnya ya. Apakah misalnya pada pelajaran matematika, pada konsep apa gitu ya matematikanya. Nah, kemudian solusinya kira-kira apa? Apakah mau menerapkan pembelajaran PBL misalnya dengan bantuan media berupa video misalnya atau apa gitu ya. Siswanya siswa kelas berapa, di MI apa gitu ya sekolahnya. Nah, ini dirumuskan secara jelas, sederhana, dan singkat. Ya. Nah, untuk solusinya itu sendiri ya, solusinya bisa banyak hal. Misalnya bisa metode mengajarnya gitu ya, bisa medianya tadi ya, bisa strategi mengajarnya, bisa pendekatannya. Jadi ini bisa dijadikan solusi. Ya, artinya yang kita modifikasi nih dari setiap RPP apa nih? Apakah mau diganti metodenya, medianya yang ditambahkan, tadinya misalnya tidak pakai media pembelajaran, kemudian di siklus berikutnya kita gunakan media. Ya. Oke, nah ini salah satu contoh judul PTK, misalnya ya. Nah, yang menjadi masalah misalkan ini kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan. Ini sulit sekali misalnya. Ya, di kelas 5 SD 1 Kepanjen Jombang ini sulit sekali. Banyak siswa yang belum paham dan belum mencapai KKM. Maka kita rumuskan peningkatan, contoh judulnya peningkatan kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan melalui metode problem based learning pada siswa kelas 5 SD 1 Kepanjen Jombang. Ya. Atau judulnya bisa dibalik. Penggunaan metode PBL untuk meningkatkan kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan siswa kelas 5 SD 1 Kepanjen Jombang. Ya. Jadi judulnya itu PTK itu selalu seperti ini, ya. Apa yang menjadi masalah yang mau ditingkatkan, kemudian solusinya apa, subjeknya siapa, ya. Atau boleh dibalik, solusinya dulu yang dibicarakan, gitu ya. Solusinya untuk apa? Untuk memecahkan masalah apa? Untuk meningkatkan kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan, gitu ya. Pada subjek siapa? Subjeknya kelas 5 SD 1, ya, Kepanjen Jombang misalnya seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu sudah mulai membayangkan apa yang menjadi masalah di kelasnya, gitu ya. Karena kemarin sebenarnya sudah membuat RPP, ya disesuaikan saja dengan RPP-nya. Kira-kira apa yang mau ditingkatkan dari RPP yang sudah dibuat, gitu ya, masalahnya apa. Ya. Nah, ketika kita membuat latar belakang masalah,
Jadi kita membandingkan sebenarnya pada latar belakang masalah itu kondisi ideal di kelas itu harusnya seperti apa. Misalnya harapannya siswa bisa mencapai kriteria ketuntasan minimal sampai hampir 100%. Tapi realnya misalnya masih di bawah 50% yang mencapai KKM, ya. Sehingga ada perbedaan kondisi ideal dengan kondisi yang realnya. Nah, Bapak Ibu analisis kira-kira penyebabnya apa? Apakah metode pengajaran yang Bapak Ibu gunakan ini masih kurang baik, kurang tepat gitu ya? Atau misalnya media pembelajarannya yang kurang bagus atau belum menggunakan media pembelajaran misalnya ya? Nah, itu penyebabnya itu diuraikan pada latar belakang masalah. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ini, maka kita akan menggunakan solusi apa sebagai obatnya? Misalnya tadi melalui penggunaan problem based learning, ya. Atau kalau nggak pakai metode juga misalnya pakai media melalui penggunaan media berbasis video animasi pembelajaran misalnya ya. Boleh seperti itu. Oke, nah misalnya di sini masalahnya guru hanya sering ceramah gitu ya, atau ketika menyampaikan materi mengajarnya tidak runut, atau medianya ya hanya papan tulis aja gitu ya, sehingga siswa sulit untuk paham atau tidak menggunakan metode yang tepat ya. Metodenya mungkin selama ini cuman ceramah gitu ya, metode konvensional. Nah, kira-kira mau dipecahkan solusinya menggunakan PBL. Ya, ini hanya contoh. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu yang menganalisis dan menentukan kira-kira solusi yang akan digunakan itu apa. Ya. Kemudian tadi pada bab pertama setelah menyusun latar belakang masalah di dalamnya itu ada juga yang disebut sebagai rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian biasanya dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ya. Ini tuh akan beriringan dengan tujuan ya, seperti Bapak Ibu menyusun skripsi misalnya. Maka rumusan masalah yang bisa kita buat misalnya, apakah penggunaan metode PBL dapat meningkatkan kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan siswa kelas 5 SD1 Kepanjen Jombang, atau boleh dibuat seperti ini. Bagaimanakah penggunaan metode PBL dapat meningkatkan kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan siswa kelas 5 SD1 Kepanjen Jombang. Ini yang disebut sebagai kalimat rumusan masalah, dibuat dalam bentuk pertanyaan. Nah, apa yang sudah ditanyakan pada rumusan masalah ini, kemudian dirumuskan lagi tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Kalimatnya sebenarnya hampir sama karena hanya kalau pada tujuan penelitian itu dia bukan kalimat pertanyaan tapi pernyataan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan melalui penggunaan metode PBL pada siswa bla 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 bla. Ya, seperti itu. Jadi ada rumusan masalah penelitian, ada tujuan penelitian. Ya, antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu saling menjawab, ya. Kemudian pada bab pertama juga ada yang disebut sebagai hipotesis tindakan. Nah, kalau hipotesis ini jika apa maka akan apa, gitu ya. Itu namanya hipotesis. Jadi kita membuat hipotesis, kalau judulnya seperti tadi, maka hipotesisnya kurang lebih jika pembelajaran dilakukan dengan menerapkan metode PBL, maka kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan siswa kelas 5 SD 1 Kepanjen Jombang akan meningkat. Ya. Jadi ini namanya hipotesis bahwa kita memprediksi gitu ya, memprediksi jika digunakan penerapan metode PBL, maka kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan ini akan meningkat. Ya. Ini hipotesis, kemudian manfaat tinggal dirumuskan, ya, menjelaskan tentang kontribusi penelitian untuk siapa dan untuk apa, ya.
Misalnya manfaat penelitian bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Ya, atau bagi peneliti lain, bagi kepala sekolah gitu ya. Misalnya dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dan seterusnya. Ya. Ini untuk merumuskan manfaat penelitian. Nah, kalau pada kajian pustaka ya, tinggal Bapak Ibu menguraikan variabel-variabel yang ada di judul. Misal di judul masalahnya apa? Ya, dari masalah, solusi, kemudian kira-kira kalau masalah tersebut dikasih solusi seperti tadi, misalnya menggunakan PBL, maka akan seperti apa? Misalnya pada poin A tentang kemampuan tadi ya, kemampuan apa tadi? Ini ya, menjumlahkan bilangan pecahan. Kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan pada siswa SD kelas 5 misalnya ya. Kemudian solusinya kita mau menggunakan PBL misalnya ya. Maka kita uraikan di sini metode pembelajaran berbasis masalah misalnya ya. Kemudian di sini penerapan metode PBL pada misalnya pada pelajaran matematika misalnya ya. Jadi kajian pustaka itu menyangkut mengenai variabel-variabel bebas yang ada pada penelitian. Nah, pada bab 2 ya misalnya kayak gini ya. Masih yang tadi kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan di SD dan seterusnya ya. Oke. Kemudian ada latar dan subjek penelitian. Kalau subjek ya siapa misalnya ya subjek penelitiannya siswa kelas 5 MI apa berjumlah sekian siswa gitu ya. Nah, ini mengenai subjek penelitian. Kalau latar itu biasanya berupa tempat penelitian. Tempat penelitiannya dilaksanakan di mana? Misalnya di MI apa gitu ya. Tinggal kita sebutkan. Kemudian desain atau rancangan penelitian ya. Kita menyebutkan bahwa rancangan penelitian ini menggunakan penelitian ini tindakan kelas ya. Apa itu PTK itu harus dijelaskan ya. Alasannya, kemudian tujuan meneliti dengan menggunakan metode PTK ini untuk apa ya. Kemudian pada perencanaan ini diungkapkan hasil refleksi awal. Hasil refleksi awal itu di kelas yang akan diberikan solusi berupa penelitian tindakan kelas itu kondisi awalnya seperti apa gitu ya, hasil refleksi awalnya. Berapa banyak siswa yang sudah mencapai ketuntasan minimal pada mata pelajaran yang mau ini ya, yang mau diteliti ya, dan seterusnya. Kemudian prosedur pelaksanaan tindakan dan pengamatan ini mengungkapkan implementasi rancangan tindakan ya. Jadi bagaimana langkah konkret menerapkan rancangan metode PBL. Kemudian mengungkap cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan guru dan siswa ya, tentang kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan dan instrumen yang digunakan. Jadi di sini harus kita paparkan prosedur. Prosedurnya apa aja gitu ya. Bisa mengacu kepada siklus PTK tadi, dari mulai melakukan perencanaan gitu ya, misalnya ya membuat RPP, kemudian melaksanakan pembelajaran di kelas gitu ya, melakukan pengamatan, setelah ada hasil pengamatan kemudian dilakukan refleksi gitu ya. Kalau refleksinya menunjukkan pembelajaran belum berhasil, maka disusun ulang perencanaan gitu ya. Kemudian instrumen yang digunakan ada apa saja? Misalnya ada lembar pengamatan ya. Kemudian ada lembar penilaian untuk sikap, kemudian keterampilan, pengetahuan, LKPD dan sebagainya gitu ya. Semua instrumen yang digunakan pada penelitian ini maka harus dilampirkan dan disebutkan di sini ya. Kemudian
menyusun refleksi, ini mengungkapkan cara melakukan refleksi dan kapan dilakukannya. Ya, jadi refleksi ini karena ini PTK itu biasanya tim, maka refleksinya dilakukan bersama-sama dengan tim. Ya, timnya misalnya guru matematika ya yang ada di MI tersebut ada berapa orang. Maka lakukan refleksi, misalnya guru yang satu mengajar, guru yang satunya lagi misalnya yang menjadi observer gitu ya, pengamat. Maka semua guru ini berdiskusi, bermusyawarah untuk melakukan refleksi. Ya, apakah pembelajaran tadi sudah berhasil atau masih memiliki banyak kekurangan? Jika masih ada kekurangan, maka ini harus diteruskan kira-kira apa yang mau diperbaiki dari setelah refleksi ini. Nah, direncanakan ulang pada perencanaan, gitu ya. Terus seperti itu. Kemudian instrumen pengumpulan datanya apa saja yang digunakan, teknik analisis datanya, ini semua kayak deskripsi lah, Bapak Ibu ya. Tinggal melihat deskripsi tekniknya apa, ya teknik analisis datanya, ya. Apakah misalnya data kualitatifnya didapat dari mana, ya? Apakah melalui misalnya kualitatif melalui observasi kah, atau misalnya melalui angket kah, atau apa gitu ya? Kalau yang kuantitatif misalnya kayak berupa hasil penilaian pengetahuan misalnya, ya maka kita akan mendapatkan data kuantitatif ya berupa nilai siswa. Kemudian penyiapan partisipan, dalam hal ini partisipan yang mau dilibatkan siapa saja. Apakah ada teman sejawat yang sama-sama misalnya guru MI ya. Kemudian adakah yang peneliti pembantu dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian ini terakhir kalau tidak salah ini menyusun jadwal penelitian. Ya, menyusun jadwal penelitian. Misalnya siklus pertama akan dilakukan pada bulan apa? Biasanya jadwal itu dibuat dari mulai menyusun proposal, kemudian melakukan perencanaan, ya, pelaksanaan penelitian, pengamatan dan seterusnya ya, refleksi dan sebagainya. Ini semua disusun jadwalnya, kapan pelaksanaannya, ini semua jelas pada jadwal penelitian. Ya, biasanya dibuat dalam bentuk tabel-tabel, ya, dalam bentuk tabel. Oke, nah kalau anggaran ini ya, anggaran itu biasanya ya nanti kalau Bapak Ibu menyusun proposal yang sebenarnya, ya proposal PTK benar sebenarnya, ini harus dilengkapi dengan anggaran. Tapi kalau untuk sekarang, gitu ya, tidak perlu menggunakan anggaran, ya, tidak perlu dilampirkan anggaran. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi untuk penyusunan proposal PTK-nya mudah-mudahan cukup jelas, ya, mudah-mudahan cukup jelas walaupun singkat. Nah, Bapak Ibu, jadi tolong dipersiapkan untuk besok, ya, dipersiapkan untuk besok, untuk presentasi. Ya, hari ini tentu menuntaskan proposal PTK-nya terlebih dahulu, ya. Oke, jadi hari ini menuntaskan proposal PTK-nya terlebih dahulu, lengkapi dengan instrumennya, ya bisa besok instrumennya. Pokoknya kita targetkan sebelum jam 13 semua sudah bisa mengumpulkan proposal PTK dengan instrumennya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu diharapkan membuat slide presentasi yang singkat, ya, yang bisa diselesaikan dalam waktu 7 menit. 7 menit lah per orang ya. 7 menit per orang, nanti diungkapkan. Nanti saya akan memberikan komentar mungkin per berapa orang. Jadi tidak selesai satu orang saya komentari, nanti akan panjang ya. Waktunya sangat terbatas, jadi mungkin apakah per 7 orang baru saya komentari secara umum gitu ya. Proposal PTK dan instrumennya.
Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan, kita masih ada waktu sebelum sebentar lagi kan sholat Jumat ya buat Bapak-Bapak. Mangga Bu Dona silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Ada yang ingin saya tanyakan lagi, Ibu, dalam pembuatan proposal PTK ini, kalau tidak salah tadi dijelaskan bahwa nanti akan memang dilakukan penelitian oleh kita sendiri, begitu, Bu? Ya, iya betul. Nah, berarti kalau saya mengambil materi yang sama, otomatis kemarin sudah saya ajarkan. Nanti pada saat penelitian diulang lagi siklus 1, otomatis diulang lagi pada siklus 2. Kalau menurut saya dengan kondisi, apalagi saya ngambilnya kelas 6 sendiri ya Bu ya, dengan berbagai macam materi yang harus saya selesaikan di sekolah, apakah boleh saya mengganti materi yang rencananya nanti pada ngambil misalkan praktek ini pada bulan Oktober atau bulan berapa, jadi saya ancang-ancangnya pada materi seperti itu, ataukah yang terbaiknya ya materi yang kemarin aja gitu Bu. Soalnya kalau saya pikir berarti kan ngulangnya 3 kali ya. Kemarin sudah, siklus 1 nanti materinya sama, siklus 2 materinya sama, apalagi kalau siklus 2 tidak tercapai, otomatis menggunakan siklus 3. Iya Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi betul ya, kita pasti akan banyak mengulang-ulang materi. Nah, sebenarnya kalau secara realnya ini PTK itu kan ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang di kelas, permasalahan di kelas. Jadi seharusnya memang yang diambil judul untuk PTK ini mata pelajaran atau materi-materi yang memang banyak masalah di kelasnya, gitu ya. Kalau materi-materi yang sudah bagus gitu ya ketuntasannya, ya sebenarnya itu tidak perlu dijadikan judul untuk PTK. Nah tadi Bu Dona misalnya mau merubah nih karena saya udah mengulang-ulang jadi banyak mengulang gitu ya beberapa materi. Silahkan saja, bagi saya sebenarnya tidak ada masalah. Yang pasti untuk saya berikan penekanan nanti Bapak Ibu kan sebenarnya sudah membuat 3 RPP ya yang dikumpulkan. Nah, dari 3 RPP ini pilih dari sekarang ya sebelum Bapak Ibu mengumpulkan ke LMS proposal PTK-nya, pilih yang mau dilanjutkan terus sampai nanti PPL materi yang mana. Maaf Bu, suaranya ada gangguan. Sepertinya sinyalnya ya Bu, tadi yang Ibu juga terpotong-potong. Kalau suara saya bisa jelas terdengar Bapak Ibu? Jelas. Oke. Nah, mungkin bisa cari posisi yang lebih baik Bu. Ya. Jadi kalau sebelum dikumpulkan proposal PTK-nya, Bapak Ibu pilih dari 3 RPP yang sudah dibuat, kira-kira mana yang mau lanjut untuk PTK. Ya, yang mau lanjut untuk PTK yang mana? Ya bisa memilih RPP yang terbaik atau dari timingnya misalnya nanti Oktober aja nih, Oktober materinya apa gitu ya. Atau kira-kira kalau kayak Bu Dona tadi karena sudah merasa mengulang-ulang, saya mau memilih materi yang baru banget boleh, cuman kenapa saya sarankan enaknya nyambung dengan media ya, yang sudah dibuat dengan LKPD supaya Bapak Ibu tidak menyiapkan instrumennya dari awal lagi. Gitu. Itu aja sebenarnya ya. Jadi nggak terlalu capek menyusun semua dari awal. Ya, terkecuali yang memang sudah menyiapkan beberapa RPP dengan instrumennya, silahkan, gitu ya, silahkan. Itu mah pilihan, saya hanya memberikan saran, ya. Jadi kalau ingin pekerjaannya lebih ringan, gunakan instrumen yang memang sudah disiapkan, RPP dan instrumen yang sudah disiapkan. Proposal PTK-nya tinggal dibuat gitu, seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan kondisi masing-masing seperti itu. Barangkali seperti itu Bu Dona. Bu Dona sudah cukup atau gimana?
Sudah Bu, sudah. Terima Ya, kasih. enggak. Ada lagi pertanyaan? Maaf Bu, Ya, silahkan. kalau kan yang kemarin ngirim video sama RPP-nya boleh dijadikan siklus 1, misalkan untuk dasar penelitian, boleh itu Bu. Boleh, Bu, boleh. Jadi kita tinggal melanjutkan kalau medianya kurang gitu, kita tinggal ganti medianya. Nah, boleh seperti itu. Misalnya siklus 1 sebenarnya udah pakai media, ya. Udah pakai media, tapi Modelnya model pas apa? Metode pembelajaran yang dipilihnya apa Bu yang digunakan? yang kemarin teh PBL Bu. PBL. Tapi pas praktek kayaknya anak kurang semangat gitu Bu. Nah, itu. Ya, walaupun misalnya dari awal pakai PBL, udah pakai media, nanti Ibu misalnya tetap melakukan refleksi, tetap merasa kurang optimal. Nah, nanti bisa di RPP keduanya itu tetap menggunakan PBL, tapi misalnya dengan tambahan media pembelajaran. Kemudian PBL-nya juga nanti langkahnya ada yang dimodifikasi misalnya ya. Jadi tidak PBL sama seperti di siklus pertama, bisa juga seperti itu. Oh iya, jadi PBL-nya diganti sama apa gitu Bu? PBL-nya mungkin tetap, Masih cuman tetap. di langkah-langkah pembelajarannya nanti ada yang kita modifikasi. Ya, Iya. misalnya apa? Tadinya misalnya diskusi kelompoknya itu tidak berjalan dengan bagus, sekarang kita modifikasi lagi diskusinya misalnya supaya berjalan lebih baik lagi. Atau apa, pokoknya antara siklus pertama dengan siklus berikutnya itu bisa jadi hanya perbedaannya hanya pada beberapa hal saja. Misalnya di medianya, di langkah pembelajarannya misalnya ya, atau pada tadinya nggak pakai LKPD jadi pakai LKPD misalnya, pokoknya ada yang berbeda gitu ya antara setiap siklus itu sebagai solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, Iya, Bapak Bu. Ibu harus sudah Terima kasih. memikirkan kira-kira ya Butia seperti itu. Kira-kira pada siklus pertama, kedua dan seterusnya ini boleh sebenarnya nanti di PPL ini cuma 2 siklus juga nggak masalah gitu ya. Karena ada yang PPL itu 3 kali video. 3 kali video pembelajaran dengan 3 RPP. Ada yang meminta nyambung tiga-tiganya menjadi satu penelitian PTK. Ada juga yang PTK-nya misalnya cuma 2 pertemuan, 1 lagi bebas. Boleh seperti itu. Ya. Jadi nggak harus Bapak Ibu memaksakan PTK-nya harus 3 siklus. Boleh yang satu bukan PTK, yang 2 karena PTK minimal 2 ya, yang 2 PTK misalnya ya. Karena cuma ada 3 video pembelajaran saja. Seperti itu barangkali Bapak Ibu. Ada lagi yang kurang jelas? Bu, boleh sedikit bertanya? Silakan Bu Dewi. Iya, kalau kemarin kan ketika RPP ya sama Ibu teh diperbolehkan ya kalau kelas besar mengambil satu mapel ya, karena biasanya kalau kelas besar kan parsial. Nah, termasuk apakah di PTK juga itu diberlakukan? Karena kan tadi boleh mengacu kepada RPP yang sudah pernah kita buat ya Bu ya. Berarti 3 RPP yang ke belakang itu yang pertama. Terus yang kedua berarti RPP yang kita pilih nanti sebagai acuan masalah di PTK itu harus kita lampirkan berarti ya Bu ya di proposal PTK ini plus dengan instrumen-instrumen yang ada di dalam RPP itu berarti ya Bu ya. Betul. Oh iya. Ya, seperti itu boleh Bu ya. Jadi silahkan boleh Ibu memilih tadi mapel apa gitu ya. Terus dilanjutkan. Yang PTK ini boleh berbasis mapel, boleh juga berbasis materi sebenarnya ya. Jadi kalau mau mengerucut kayak tadi materi pecahan boleh, atau mau tentang mata pelajarannya misalnya ya 1 semester boleh gitu ya. Cuman mungkin lebih spesifik itu akan lebih baik. Ya, seperti itu. Ya, nuhun Bu. Ya, enggak. Bapak Ibu ada yang lainnya yang perlu ditanyakan? Atau sudah cukup? Nah, kalau Bu, tidak ada mohon lagi, maaf. maka Bu Hani. Iya,
saya teh masih belum paham. Berarti diulang kembali ya Bu ya. Jadi Bu Hani, RPP 3 itu teh ya bisa nggak matiin aja kedengeran ya Bu ya? kameranya, matiin aja Bu, biar bagus Oh sinyalnya. iya. Iya lagi jelek, maaf. Ya. Ya Bu, mohon maaf saya masih bingung dalam pelaksanaannya mungkin ya Bu ya. Ya. Karena kata Ibu kan materinya itu kan berkelanjutan ya Bu ya. Jadi mengulang kembali materi yang siklus pertama. Di Ya. siklus 2 harus diulang lagi dengan perbaikannya mungkin gitu. Ya. Ya, Betul, Bu. sedangkan kan kalau PPL yang kita bikin itu ada 3 RPP itu berarti kita hanya memilih 2 RPP yang terbaik aja. Satu dibikin PTK, yang satu pilihan gitu. Jadi satu lagi nggak dipakai atau gimana ya Bu ya? Jadi nanti itu PPL Ibu tetap menyetorkan 3 RPP ya. Tetap menyetorkan 3 RPP. Pasti diminta 3 RPP yang sudah dibuat di Lokakarya. Hanya nanti akan diminta RPP terbaik. RPP terbaik salah satunya gitu ya. Ibu nanti pilih RPP terbaik mana yang itu akan dilanjutkan menjadi PTK gitu. Nah, PTK itu kan sebenarnya materinya sama ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengulang-ulang mengajarnya itu terus gitu ya. Jadi kalau materinya tentang pecahan senilai, maka pertemuan berikutnya juga pecahan senilai. Namanya juga kita menuntaskan satu penyakit ya. Penyakitnya sama gitu loh. Ya, cuman terapinya itu yang dibuat berbeda. Ya, jadi PTK itu seperti terapinya. Misalnya kita menterapi pertama nih pakai pembelajaran konvensional, Ibu cuma ceramah aja, nggak pakai media, nggak pakai LKPD. Ternyata itu nggak efektif. Maka kita rencanakan ulang, terapi berikutnya kita coba pakai PBL misalnya ya, perbantuan media pembelajaran, apa, video misalnya ya. Nah, seperti itu bedanya, tapi dengan materi yang sama, materinya sama lagi, gitu. Ya, jadi ya memang materinya akan terus diulang-ulang lagi ya, kita akan mengajar materi yang sama lagi gitu. Barangkali begitu Bu Hani ya. Oh iya Bu ya. Ya, paham Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya, enggak, sami-sami. Sudah cukup barangkali Bapak Ibu? Bapak-bapaknya mau persiapan sholat Jumat ya. Kalau ada hal-hal yang kurang paham nanti bisa diskusi via grup aja ya, atau japri langsung ke saya. Baik Bapak Ibu, tetap semangat ya. Insya Allah 2 hari lagi kita akan selesai. Besok saya ingatkan kembali persiapan untuk presentasi mandiri ya. Jadi semua akan presentasi, maksimum durasinya 7 menit. Bapak Ibu mempresentasikan proposal PTK dan instrumennya yang dibuat hari ini. Nah, bolehlah dengan besok gitu ya. Pokoknya maksimum jam 13 sudah bisa disubmit di LMS dan dibuat PowerPoint-nya ya, resume dari proposal PTK yang sudah dibuat. Terima kasih Bapak Ibu, tetap sehat, semangat ya, ceria. Jangan habis semangatnya ya sebelum selesai masa PPG ini sampai Bapak Ibu lulus, insya Allah ya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Ya, salam Jumat ya buat bapak-bapak enggak.